Aneh 2015 bulan Desember itu aneh keluar rehabilitasi BNN. Jadi sampai masuk ketangkap? Ketangkap sih nggak, aneh nyerahin diri. Jadi saking aneh udah karena kecanduan narkoba. Karena kecanduan, terus Umi aneh tahu, terus aneh juga ngerasa kayaknya ini aneh udah perlu dibantu nih. Karena ceritanya gini, Beb. Itu jujur, itu kenapa ditaruh di situ? Iya. Karena jujur, gara-gara mobil hilang kan? Iya. Mobilnya hilang. Jadi mobilnya hilang, Beb. Di mana? Nih dapat kabar nih. Mobilnya hilang di mana? Kemang. Coba di mana Bang hilang? Di Kemang, di Spinach dulu. Ngapain? Dulu ada ini apa? Lagi dugem. Lagi begitu ya, makanya. Lagi begitu. Iya, gila. Ini cerita yang aneh sendiri ke-skip. Beneran. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama Al-Fagir Izal Kaf. Kali ini kita kedatangan dua tamu luar biasa, Bobby dan Bang Kaban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua sahabat aneh nih, ikhwan akhwat. Kenalin ini. Yang pertama Bang Bobby Yudhistira. Iya, mantan jangkis. Enggak ya? Langsung ke situ ya. Biar pembahasannya lebih seru gitu. Jadi orang mau nonton jangkis itu dari mana nih gitu ya. Jadi tonton sampai habis. Emang gak makan jangkis. Janggung kurus itu najis. Padahal gak hitam sih sebenarnya. Enggak. Insyaallah. Dan Bang Kaban ini pentolan. Enggak ada pentolan, enggak ada. Pesantren sama Bang Kaban nih satu pesantren. Kakak kelas aneh nih ketemu lagi setelah berapa tahun, Bang ya? Ada 20 tahunan lah. Ada 20 tahunan ketemu lagi. Ya Allah, jodoh. Jadi kenapa saya ngundang dua orang ini, kawan-kawan? Dua orang ini saya ketemu di dua tempat yang berbeda. Bang Kaban saya ketemu di klub geng motor, tapi geng motornya ngadain kajian, dan beliau juga pengurus HDCI ya? Iya, alhamdulillah. Anggota apa pengurus? Pengurus juga. Harley Davidson. Depok. Harley Davidson, C-nya apa? Klub Indonesia. Klub Indonesia. Dan Bang Bobby ini sekarang punya travel umroh. Dua-duanya punya masa lalu yang dari masa lalunya kita bisa belajar, ikhwan akhwat, gimana caranya gimana pun masa lalu kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dan mereka juga, ikhwan akhwat, sampai saat ini ke depannya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih. Insyaallah. Bang Bobby, ini anak setiap ketemu orang sama Bang Bobby bilangnya apa? Aneh bandel diajarin Bang Bobby. Termasuk Bang Kaban. Iya kan? Kata yang punya handphone dulu bilang gitu. Bang Adista bilangnya gitu. Semua orang bilang gitu. Ana bandel diajarin Bang Bobby. Emang ente sebandel itu dulu Bang Bobby? Ya bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kayaknya iya. Kayaknya iya. Tapi Ane mau cerita dulu nih. Iya. Jadi sebenarnya ya Ane dulu pesantren, Beb. SMP, SMA Ane pesantren 6 tahun. Satu pesantren sama Bang Kaban nih. Apa pesantren? Di Asyafiah, Pulau Air Sukabumi. Sama Abah Ane sih itu juga. Abah di situ ya? Iya, tapi bukan yang kayak masih kayak Abdullah Syafi'i. Oh, kalau ini udah anaknya kayak Rashid Abdullah Syafi'i. Ya Allah yarham ya. Nah, jadi Ane 6 tahun pesantren. Ya mungkin karena basicnya pesantren, keluar pesantren tuh Ane kuliah di universitas dulu Trisakti nih. Pertama kali Ane keluar Trisakti. Nah, mulailah di situ Ane kayak burung keluar dari sangkar. Oh begini kehidupan di Jakarta. Oh begini. Jadi nggak pernah bandel, jadi ngeliat orang bandel pengen nyobain gitu. Iya. Pengen nyobain jadi bandel, makanya penasaran. Nah, di Trisakti Ane ya Ane termasuk anak yang belum berbakti lah sama orang tua Ane. Belum, sampai sekarang Ane belum berbakti karena dulu tuh Ane nyusahinnya minta ampun, Beb. Nyusahin orang tua Ane minta ampun. Ane dulu Trisakti cuma 1,5 semester. Ane pindah ke UIN Ciputat. Mikirnya dulu di UIN tuh Ane pengen ketemu teman-teman pesantren Ane. Kan di UIN ada tuh banyak kesana kan. Ternyata pas Ane pindah ke UIN, ternyata ngerasa malah ini kurang gaul nih UIN nih. Gue dari Trisakti malah jadi turun ke UIN gitu kan. Ane pindah ke Pelita Harapan. Di Pelita Harapan Ane cuma 2 semester juga sana. Nggak selesai. Terakhir Ane di School of Advertising TKP D3 di Radio Dalam. Nah itu sampai lulus. Alhamdulillah.
Nah disitulah transisi antara Ane pindah kampus ke kampus yang lainnya tuh Ane ternyata masuk kepada lingkungan nakal Jakarta. Apa tuh? Dunia gelap malam. Semuanya deh insya Allah ya kita cobain deh tuh. Kita cobain ya. Tapi memang ibrohnya Allah sayang sama Ane. Allah sayang sama Ane 2015 bulan Desember itu Ane keluar rehabilitasi BNN, Beb. Jadi sampai masuk ketangkap? Ketangkap sih nggak, Ane nyerahin diri. Jadi saking Ane udah karena kecanduan narkoba. Karena kecanduan, terus Umi Ane tahu, terus Ane juga ngerasa kayaknya ini Ane udah perlu dibantu nih. Ane udah perlu dibantu. Jadi untuk lepas dari narkoba. Untuk itu. lepas, untuk ya pokoknya Ane udah nyusahin orang banyak, utang banyak gitu ya. Terus juga udah kecanduan narkoba. Akhirnya Ane bilang sama Umi Ane, Bobby udah perlu dibantu nih. Kayaknya perlu masuk rehabilitasi. Akhirnya Umi Ane masukin ke BNN Lido. BNN Lido. Itu 2015 pertengahan tahun lah ya. Nah, Desember 2015 Ane keluar. Nah, di rehabilitasi itu Ane diajarin untuk bikin circle yang bisa ngebentengin kita nih. Karena kita nih udah beda sama orang normal nih, Beb. Orang normal tuh nggak tahu rasanya narkoba kayak apa. Ane udah tahu. Jadi Ane punya sugesti untuk relapse lagi. Untuk balik lagi. Untuk balik lagi. Nah, caranya supaya Ane nggak relapse lagi, Ane mesti bikin barikade nih, biar Ane tuh dijagain, terbentengi gitu ya. Nah, 2015 Desember Ane keluar rehab BNN, 2016-nya bulan April, jadi cuma nggak nyampe 5 bulan tuh ya. Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan. Ane sama teman Ane namanya Dimas ya, Dimas Wibisono, itu ketuanya Terang Jakarta, kita bikin komunitas hijrah, namanya Terang Jakarta. Namanya Terang Jakarta. Nah, sampai sekarang alhamdulillah Terang Jakarta berjalan. Kita dari 2016 sampai sekarang ya alhamdulillah berarti kita udah sekitar 8 tahun ya. 8 tahun Bib berjalan, kita gandengan tangan bareng-bareng, saling doa, saling jaga, saling menguatkan satu sama lain di Terang Jakarta tuh. Sekarang kita berkembang dari kajian-kajian, kita sekarang jadi learning platform. Learning platform yang base-nya itu komunitas. Base-nya community. Jadi kita sama-sama kita tahu kita semua punya masalah, sama-sama kita tahu ngejagain satu sama lain. Kita tahu nih dengan kita sharing kayak gini nih, masalah kita nggak selesai. Tapi dengan kita cerita ke orang lain, ada yang dengerin kita cerita, itu paling nggak ada yang teringankan lah gitu. Nah kita dengerin tuh di Terang Jakarta tuh tempatnya nggak ada judge ya, nggak ada judge sama sekali. Ngejelekin. Kita semuanya punya latar belakang yang sama deh. Kita semua punya masalah. Kita tahu di hidup di dunia ini ya seni menyelesaikan masalah kan ya. Masalah satu selesai, datang masalah yang lain. Nah kita barengin sama-sama tuh. Kita jagain sama-sama. Kita berharap mudah-mudahan dengan barang-barangnya kita, dengan orang-orang yang bermasalah di dunia ini, nanti kita bisa bareng-bareng juga nanti ketemu di surganya Allah. Allah gitu. Kalau ngomong gini tetap peci. Pakai peci ya. Soalnya kalau peci begini kayak siapa ya? Pegawai KUA. Tapi ini patut sih pakai peci. Patut. Ente kayak Ustadz Peli kalau cocok. Ada sama Mas Ustadz ada Cina juga nih. Ada Cina. Mualaf nggak? Bokap Ane yang mualaf. Bukan mualaf. Bokap mualaf. Umi? Baru tahu. Ibu enggak. Kalau Umi dari Indo. Dari Sunda, Sukabumi. Gitu. Ya salah. Termasuk orang yang tadi kan Bang Mas Bobby ini cerita. Sambil minum ya? Iya, gimana cara dia dari makan bawah pohon. Ya salah. Masuk ke barang. Minum dalam studio sekarang. Dari yang cerita dia tuh membentuk komunitas buat ngejagain lah. Maksudnya dari komunitas itu juga berdampak besar buat orang-orang sekitarnya yang bahkan punya masa lalu sama kayak Bang Bobby ya. Punya masa lalu gelap lah ibaratnya. Salah satunya adalah Bang Kaban nih. Bang Kaban cerita waktu itu. Aneh Bib, hijrah salah satunya sebabnya Bang Bobby nih, Masya Allah. Itu salah satu nih Bang Kaban. Emang iya? Dibanding orang-orang yang cerita bandel karena ente, Bang Kaban ini cerita waktu itu ada obrolan sama Bobby juga. Ada salah satunya. Nih orang nih gue cari-cari nih kemana nih, gitu ceritanya. Gimana Bang? Jadi ya untuk awalnya kan sekolah memang bareng sama dia.
Di sekolah kita SMP, SMA satu pesantren sama Bobby. Yang dimana beliau ini adik kelas. Tapi mainnya sama senior mulu. Sama senior mulu. Anda termasuk seniornya? Seniornya salah satunya. Dia kayaknya main sama senior ini pertama memang karena relationship-nya bagus nih dia. Yang kedua karena dia emang basicnya memang petakilan nih kemana-mana. Gimana caranya gue aman nih keluar dari pondok nih? Bener nggak, Bang? Salah satunya. Tapi di sini ada beberapa yang kita patut contoh. Dalam artian Bobby ini cerita apa namanya? Kita lihat nih, termasuk ada di situ ada. Alhamdulillahnya Bobby memang ente anak tunggal kan ya? Bener. Tunggal atu-atunya. Aneh inget banget anak tunggal-atunya. Dia di setiap ke pondok itu orang tuanya ngasih duit yang lebih. Ngasih duit yang lebih. Setiap ke asrama itu masih makanan banyak. Gitu, Beb. Jadi alhamdulillah salah satunya alhamdulillah pada saat ada posisi di tingkat paling atas di 3 SMA. Nah, alhamdulillahnya sering ditraktir nih sama Bobby. Ya Allah, gitu. Ya Allah. Nah, di sini ada nilai plusnya adalah dari dulu Bapak ini sering traktir. Ya rupanya ada sunnah Rasul kan ada kan ya? Suka traktir kan? Makan, bro. Apa namanya? Ada di mana? Siapkan dan pantaskan. Pada saat lu memang nanti ingin menjadi orang sukses dan apa namanya yang semua bandanya kita punya berkah, ya lu siapkan dan pantaskan. Siapkan dengan apa? Ya pada saat kita punya duit dikit pun, ada kita lagi makan, kita bayarin aja teman kita. Ya nggak? Emang dari dulu kan? Dari dulu, weh. Mana jarang ya? Belum ya? Belum. Ntar abis ini kita makan di rumah bawah pohon deh. Mentok-mentok padang enak. Oke, nah dari situ, memang tahu karakter dia kayak gimana. Luluslah kita. Ane dulu waktu itu sempat mau, orang tua pengennya itu, Ane tuh nggak mau kuliah waktu itu, Beb. Orang tua bapak almarhum sama mama bilang, ya udah kuliah aja gitu. Ya udah. Waktu itu Ane pengen ke Hadrul Maut, gitu kan, ke Yaman. Bapak nyalanin, udah pesantren aja lagi lanjut gitu. Kan itu ada waktu itu ada, alhamdulillah masih ada Soal Habib di Cipanas rumah. Nah, mau dibikin pesantren sama bapak nih di sana. Nanti lu kelar apa dari pesantren, lu jadi kiai di sini gitu kan ceritanya. Jadi kiai di situ atau jadi Habib Batak. Habib Batak. Marga itu apa sih, Bang? Kaban. Kaban itu marga. Marga Kaban. Karo, Kaban, Ginting, Tarigan gitu kan. Itu karo. Nah, setelah itu, oke siapa gitu. Kita mau ke Hadrul Maut. Waktu itu ada sama Habib Muhammad, cucunya Habib Umar bin Hutalatos. Waktu itu seumuran sama Ane itu. Beliau sudah ke Cipayung, soalnya itu belajar dulu di Cipayung waktu itu di sana. Nah, kita diskusi sama nyokap, sama bokap tuh. Bokap udah, ayo berangkat. Nyokap bilang, ntar dulu deh, gitu. Nanti dulu. Akhirnya ngobrol. Dulu dipanggil Ade, karena Ane bontot. Dek, udah Dek, di Jakarta aja lah. Kan 6 tahun udah di sana, Sukabumi, gitu. Ya udah. Ini saya mah ikut aja mah, mana yang diridoin ya udah ikut aja gitu kan. Lagi pula gue juga maunya pengennya dagang bisnis gitu kan, nggak mau sekolah lagi dari kuliah dari pesantren gitu kan. Ya udah akhirnya nggak jadi tuh Bib, Ane Hadrul Maut. Carilah bokap pengennya, yaudah lu jadi dokter aja katanya gitu kan. Ya udah oke. Cari-cari tuh Bib, ada Yarsi, terus ya ada UI gitu kan ya. Cari-cari. Terus sempet hampir ke sana, nyari-nyari brosur ke Yarsi gitu kan. Itu pagi, siang, nyampe sore. Terus malamnya kakak nyamperin tuh. Kan kakak cewek 2, nyamperin. Dek, lu yakin kedokteran? Ya gue sih ikut aja, gue bilang gitu kan. Itu biayanya mahal, gue tahu otakku kan bego, ntar mahal ini bayarannya mahal, gitu kan. Jangan sampai lu di DO nih mahal miliaran katanya gitu Beb. Waktu itu Beb, kalau nggak salah ratusan juta deh kalau nggak salah waktu itu ya, kedokteran kan mahal kan ya. Ntar lu DO gimana? Ya terus gimana dong, gitu kan. Ntar malah bikin sakit malu bapak lu mikirin lu gimana gitu. Ya udah, terus apa nih gitu kan? Yang berbau dengan kesehatan, ambillah Apotheka Farmasi Beb. Farmasi waktu itu, ambil farmasi. Terus lanjut ke apoteker. Nah di farmasi, jujur aja Bib, itu aneh gimana ya? Yang penting sekolah aja dah ngikutin apa kemauan orang tua gitu kan. Mulai disitulah, apa namanya ya tadi,
kayak burung lepas dari sangkarnya. Farmasi, Beb. Resep sendiri. Gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Zaman itu Ani malah harusnya kenal sama Ani. Iya. Gua masuk lab, Bob. Bob kita racing. Enggak gitu. Nah, akhirnya ya namanya di kampus kan banyak kan. Dari mana-mana, ada yang dari pesantren, mungkin ada yang di luar negeri, dari mana-mana macam-macam lah. Ya banyak teman di sana di luar, ya udah. Alhamdulillah waktu itu perjanjian bapak tuh, babe tuh waktu itu kalau lulus pesantren, gue kasih kendaraan gitu kan, kendaraan. Ya udah, dikasih alhamdulillah. Kasih roda 4, nah dia ya udah kita kuliah pakai itu. Kuliah, ya udah kan namanya penasaran kan mana-mana gitu kan. Ke Kemang gitu-gitulah pokoknya. Ke Kemang, ke kota gitu penasaran tuh. Tempat kayak gitu gimana sih gitu ya kan. Ya udah di kampus. Ya ini sebenarnya Ani belum pernah cerita nih di tempat kayak begini deh. Pertama kali nih. Dari tempat ini nih. Hasil. Jadi apa namanya? Ini sebenarnya nyokap juga nggak tahu nih. Mam, sorry Mam. Tapi insya Allah bener Mam, barang Mam. Nah ya udah akhirnya dari situ kenal lah namanya minuman awalnya gitu kan. Ya udah kita minum. Namanya di kampus kan, beli ciu, beli di warung-warung, ya kan. Campurin Bovita kayak gitu tuh awal tuh, Beb. Iya, bener. Campuran gitu kan, ciu. Akhirnya dari situ jalan tuh. Itu tadinya, Beb, ya kan. Ini mau berangkat malam. Itu nih sholat sholat isya dulu tuh. Sholat isya berangkat tuh malam ya. Habis kayak gitu pulangnya nih pada keriting nyari masjid. Gua sholat subuh, Beb. Sholat subuh. Dalam keadaan setengah sadar. Setengah sadar. Sholat subuh. Itu anak-anak juga bingung. Lu ngapain sih, Ban? Sholat dulu bentar nih gua. Udah sholat banget nih gua. Itu awal-awal, Beb. Awal-awal. Lama-lama hilang. Hilang sholatnya. Blok, hilang tuh semuanya. Hilang sama sekali. Hilang nih? Ya, enggak sholat lagi tuh. Enggak sholat lagi, Bang. Wah, hilang. Yang tadinya gua ngerasa dosa banget itu, Beb. Ninggalin gitu. Tapi lama-lama hilang tuh dengan hal kayak gitu, hilang. Rasa bersalahnya hilang? Hilang. Lah, kan kuliah 2004, 2005, 2006, 2007. Itu masih terus tuh, Bib. Kadang-kadang seminggu bisa 2 kali berangkat gitu kan, teman-teman. Dan berangkatnya pun sama apa? Teman-teman pesantren juga ada. Anak-anak pesantren? Iya, teman-teman juga. Tahu tuh siapa orangnya. Teman-teman juga, ya kan. Pada saat dimana ada titik, waktu itu, kan anak-anak kalau setiap mau, apa ya, Bib ya, itu anak-anak sering nginep di rumah. Bib. Sering nginep di rumah. Itu ada tinggal di kamar atas, itu jarang saudara-saudara orang tua dari ke atas tuh kakak tuh jarang sana. Ada di mana tuh rumah di belakang. Ini rumah keluarga depan semuanya. Itu di atas. Itu depan kamar ada kulkas. Itu isinya minuman semua dulu, Bib. Minuman semua. Jadi nongkrong di situ semua tuh anak-anak. Pulang kuliah, mau ujian, mau apa tuh nongkrong di situ semuanya. Nah, dilalahnya ada pada saat itu, anak waktu itu kan sambil apa ya, Bib ya, jatuhnya sambil kerja juga, Bib. Nyari proyekan dulu main di Alkes tuh dulu tuh. Main di Alkes, ya kan. Ada beberapa di mana di situ waktu itu apa ya? Orderan sepi ya kan. Terus ada beberapa duit udah masuk ketipu gitulah pokoknya kan. Nah, setelah itu ada titik di mana tuh udah terakhir waktu itu nih nyobain itu. Wah, biasa dari kampus tuh ada banyak tuh. Di kampus banyak dulu. Anak-anak tuh herbal. Ada telepon temen, Bre, lu mari Bre, ke rumah dulu bentar. Ngapain? Bagi gua tuh dulu gitu kan, dikirimin 2. Ya kan? Nah, dia pakai itu. Ani nggak pernah tuh pakai itu, Bib. Jarang, bukan jarang ya. Nyobain dong, cuma nggak suka. Gitu kan. Nyobain, pas itu posisi jam 2 malam. Jam 2 malam, ada herbal. Ini herbal maksudnya zat adiktif ya? Posisinya itu kamar mandi, lampunya mati. Kayak apa namanya, kita anak muda, kamar mandi mati, lampunya bodo amat gitu kan, Bob ya. Ini ambil lilin dari luar. Ditaruh di kamar mandi itu kan pojokan ada plastik tuh. Gua tahu nih. Apaan? Yang kebakaran ya? Iya. Kebakaran lagi. Ya Allah. Ini plastik nih, plastik. Iya kan, plastik yang buat taruh sabun, sampo gitu kan ya? Gua tahu ceritanya ini. Nih, ada taruh lilin situ tuh. Taruh lilin. Apa? Kan biar nyala. Lampunya mati. Kan sambil pup ya kan? Ngerokok, menghayal, akan bagir brengsek nih orang, nipu orang gitu kan. Maksudnya orang-orang itu pada kita ketipu sama dia. Dilalahnya pada saat itu, aneh keluar dah tuh, ya kan. Lilin lupa matiin? Lupa matiin tuh lilin. Kebakar dong, Bib.
Kamar mandinya? Bukan kamar mandi, itu ya plastik itu kebakar. Dan itu kan nimbulin asap. Alhamdulillahnya kamar mandinya itu kan keramik. Jadi kan nggak langsung gimana gitu kan, langsung mati itu. Tapi kan plastiknya itu tiga-tiganya kebakar. Dan kamar ketutup. Alhamdulillahnya itu AC nyala terus sih. Saluran AC tuh nyala terus. Itu asap hitam semua, Bib. Hitam semua. Dan dari situ ada mbak, kalau salah jam 6 deh itu dobrak pintu. Dek, gitu kan. Lu lagi tidur? Lagi tidur. Nggak kerasa? Nggak kerasa. Ini ada asap apaan nih, gitu kan. Kan giting. Oh iya, tidur nyenyak kan. Ya kan? Dikira, nikmatnya. Nikmatnya, ya. Terus nyokap buka. Ada apaan sih? Lu udah mau mati digampar sama nyokap. Bro, gitu. Sadar lu, gitu kan. Postur lu aja, iya bener. Ngaca, Bib. Ngaca sini hitam semua nih, hitam semua. Sampai sekarang kok belum bersih? Kagak nih. Ini anjap. Itu sudah kayak gitu kan. Dari situ tuh udah, gua ngelamun mulu, Bob, dari situ, Bob. Ngelamun mulu. Wah, gua astagfirullahaladzim. Gila, gua masih dikasih hidup. Itu asap Bib, kita isep. Lewat, Bib. Nyesek orang pasti. Iya. Apalagi dalam ruangan kan. Tapi bayangannya udah jam 5, Bib. CO2. Itu asap ngumpul semua di situ. Tapi untungnya ada exhaust fan, ya. Alhamdulillahnya ada AC nih, jadi muter terus mungkin gitu kan. Habis dari situ, setelah kejadian itu selama seminggu, itu mimpi apa ya? Mimpi tuh kayak pada saat pulang rumah, itu gue lagi kondisi lagi mati aja, Bib, gitu, Bib. Ada teman banyak gitu kan, terus dikapanin, kayak gitu kondisinya tuh. Jadi kayak ingat mati. Mimpinya mati mulu gitu. Dalam seminggu tuh. Dalam seminggu, iya. Setelah dari seminggu, itu tuh nelpon temen. 3 minggu sebelum kejadian itu habis jalan sama Denul. Si Beng berapa tuh? Sorry. Ustadz Denul. Enggak, bukan. Ustadz Denul. Temanannya, sahabatannya juga. Oke. Kakak senior juga di kampus, di pesantren. Setelah itu, ngetelpon tuh dia. Karena 3 minggu setelahnya itu habis jalan sama dia kan. Itu nggak bisa dikontak tuh. Selama 3 minggu itu nggak bisa dikontak tuh dia. Habis itu ngetelpon dia. Di mana lu? Nggak diangkat. Dulu waktu itu zamannya Bebe deh. Masih Bebe apa ya, Bebe. Bing, buruk checklist tuh 2. Dia, wah kebaca sama dia. Di mana? Di rumah. Lu buruk mari, ada yang gue mau sampein, kata dia gitu. Ya kan, kata dia gitu, ada yang gue mau sampein. Itu 3 minggu sebelumnya, itu habis sama dia nih, habis sesuatu hal yang memang brengsek tuh, gitu kan, jalan. Habis itu pulang ke rumahnya dia. Naik ke rumahnya dia, lihat dia udah pakai sarung, pakai koko, pakai peci. Ini teman bandel ente. Iya. Sebelumnya jalan sama. Ini istilahnya 3 minggunya sebelumnya berjalan sama dia nih. Iya. Setelah itu duduk sini, Bro. Duduk sini. Ada di sini. Bukain nih Quran. Kalau nggak salah itu tentang tentang akhir. Hari akhir. Gitu kan. Yang dimana itu ya kita harus mempersiapkan tentang hal ini gitu. Yang dimana dunia itu udah lupa dengan diri kita tuh lupa bahwa memang di dalam Quran itu gimana ya sebutannya itu ya lu harus ikutin perintahnya gitu dan jauhi larangannya gitu karena memang waktunya udah sedikit lagi nih intinya itu Bib waktu itu Bib. Itu aneh nangis depan dia kejer nangis. Ya Allah maafin gue ya, ngapain minta maaf gue bego kata dia gitu kan. Udah, sekarang kita stop kata dia gitu Bib. Yaudah, oke siap. Insya Allah. Di situ tuh. Ya kan. Anda nyari dia nih, nggak pernah ketemu. Nih karena Anda tahu juga nih gimana brengsek ya gitu kan. Mana nih kunjuk nih orang ya, nggak pernah ketemu lagi dia. Terus setelah itu Anda balik ke rumah. Itu baju koko, sarung, gamis tuh udah nggak punya, Beb. Udah nggak ada sama sekali. Udah saking bodo amat gitu, Beb. Iya. Itu akhirnya itu ada ke RTM, ada tuh di Kelapa 2 RTM dekat masjid lupa namanya. Di situ banyak jual koko, koko, peci gitu kan ya. Itu mampir di situ pulang ya. Mampir itu beli koko, beli peci, ya kan belanja ya dah. Masuk ke rumah beres-beres semua itu kulkas semuanya rapi-rapiin semuanya. Setelah itu subuh ke masjid.
masjid yang waktu itu subuh, subuh di rumah. Subuh di rumah, juhur ke masjid itu waktu itu, aneh bingung mau kemana, Bob. Akhirnya ke Sentul waktu itu. Azikro, oh ya Azikro. Bukan yang depan Azikro, apa sih namanya? Yang Azikro kan di dalam. Iya, Azikro di dalam. Yang di dalam. Andalusia. Yang punyanya Safi Antoni. Oh ya. Ke Andalusia itu pakai sarung. Wah, ganteng bener ya. Kamu udah lama gua nggak pakai gitu kan. Akhirnya nyampe sana, sholat zuhur jamaah. Abis itu kan ada kajian ya di situ ya. Itu kajiannya apa, Bib? Tentang kematian, Bib. Yang selama seminggu itu gue pikirin. Itu kajiannya. Selama seminggu ente dimimpiin kematian terus. Betul. Nah itu kajiannya itu isinya. Setia kematian lagi ya. Astagfirullahaladzim. Nah setelah itu lagi, asarnya di UI. Oke. Kampus UI itu asar di sono. Nah itu ada lagi tuh, sama kajian juga sore tuh. Tentang kematian juga. Kematian juga? Iya. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Subhanallah. 15. Ada nggak? Masih kesinan lagi. 2012, 13-an kali ya? Lupa nih deh, 13, 14, 13-an deh. Enggak, karena kita sempat kerjasama mau tiap habis asar. Mungkin Ustaz berhasil kali. Mungkin kali bisa jadi kali kan. Antum udah married belum tuh? Udah sebelum married, 2011-an ke bawah berarti. Iya. Karena married 2012. Nah, setelah itu maghrib ke Condet. Maghrib ke Condet. Nah kebetulan waktu itu tuh kalau nggak salah hari malam Jumat. Di Condet itu kalau nggak salah waktu itu tiap malam Jumat kan ada maulid kan di sana. Iya. Habib Alwi sana. Ya udah datang ke sana. Al-Hawi. Bukan di Al-Hawi, di Batu Ampar. Apa sih namanya lo? Bukan. Yang megang itu Habib Alwi Alidus sekarang. Mampir ke sana. Kan bokap kan karena muridnya Habib Umar kan bin Hud Alatos kan sering ke sana, naik ke sana deh. Gitu. Karena udah kenal juga kan. Bokap, bentar Bang. Bokap tuh muridnya Habib Umar bin Hud? Iya. Lagi. Beliau muridnya. Kakek Habib Muhsin tuh. Nah setelah itu, duduk situ, Bib. Duduk. Maulid ya kan. Pas berdiri tuh, itu kejar tuh nangis. Dia nangis, biasanya nih salaman tuh pulangnya tuh sama Habib tuh kelar itu, ini langsung balik. balik, sampai rumah, Isa di rumah. Nah besoknya ini bingung mau ngapain. Dan di mobil tau nggak apaan? Itu yang dengerin radio Rasil mulu. Di mobil itu radio Rasil mulu. Iya. Nah terus ya yang lucunya lagi, sorry Bob ya. Dulu kita di pondok itu kan jarang membahas tentang masalah mazhab ya. Iya nggak sih? Iya nggak, jarang banget ya. Yang paling Imam Syafi'i aja gitu kan. Nah pada saat itu wah bingung tuh Bib. Ini gue mau tobat ikut yang mana? Iya, bukan ikut yang mana, dalam artian ribet banget kayaknya. Sono beat ribet banget nih. Gitu kan, masalah kulit tuh ribet banget gitu, masalah tangan begini ribet banget gitu kan. Di situ Rasil tuh selalu bilang Islam yang satu gitu kan ya, Islam satu. Islam yang satu apa gitu kan, cari tahu tuh dengerin. Oh iya gitu kan. Belajar di situ. Nah, terus waktu itu akhirnya nyambung lah. Akhirnya alhamdulillah main ke Ustadz Jainul. Diajaklah ke tempat di situ ada saung gitu kan, sharing kayak gini, kayak kita ke Muyasar kayak gitu, ngobrol. Yang dimana adalah di flashback belakang itu adalah dimana posisi itu Ane selama 6 tahun nggak pernah tegur-teguran sama bokap. Selama perjalanan itu tuh, kalau diceritain kisahnya adalah sebenarnya kalau dibilang broken home bukan ya, cuman kesel aja sama beliau sama almarhum nih. Gara-gara cara didiknya beliau yang Ane belum nggak terima, gitu. Jadi Ane nyari nyaman tuh di tempat lain, gitu, di tempat lain. Karena bokap itu dulu pindah dari Medan ke Jakarta, dia usaha bla 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 itu. Yang dipikirkan hanya duit aja, gitu kan. Dia nyari duit kayak gitu kan. Nah, pada saat waktu itu ini sebenarnya ceritanya nyambung ke belakang banyak, Bob. Nah, lanjut ya. Di mana itu Ane tuh ngerasa kayaknya ini bokap ngapa sih gini banget tuh mana gitu ya. Nah, terus sampai Ane di mana Ane bilang gini, ada nggak sih nih durhaka sama orang tua, ada nggak sih? Maksudnya orang tua durhaka sama anak itu ada nggak sih gitu kan? Sampai Ane nanya gitu sama Ustadz yang di saung gitu kan. Ustadz cuma bilang gini, nggak ada, Ban. Gitu doang. Di mana itu
orang tua ya orang tua, gitu. Terus lu bilangin doang, coba lu ngobrol lagi sama bokap lu. Ngobrol aja, buka. Kalau misalkan ada beda prinsip sama dia, lu telan aja. Nggak usah lu bantah. Gitu kan. Mungkin ada sesuatu nanti yang akan disampaikan ke lu pada saat lu nanti udah siap dan pantas. Ajib. Gitu doang, Bib bilangnya. Ya udah Sat, ya, Ane cobain dah tuh ngobrol, sharing. Pak, kemarin gua ada kerjaan begini-gini. Wah, lu tuh belum pantas. Coba bayangin nih. Nggak pantas lu. Udah lu sekarang mau kuliah aja, kerja lu bener. Gitu. Kesel nggak sih digituin? Lu nggak bisa, beda sama gua digituin. Ya kita kan kesel digituin ya. Ribut lagi, wah pantesan aja, gua males gua begini-gini, gitu-gitu lah ya. Kabur lagi dari rumah. Ngobrol lagi. Ke Ustadz, nggak bisa saat gini. Ya harus sabar, Ban, kata gitu. Ane coba lagi. Itu selama 6 tahun tuh nggak pernah tegur-teguran di rumah. Pulang, tidur, cabut. Pulang, tidur, cabut. Salaman cuma lebaran. Lebaran doang. Dan setelah itu, dari situ adalah di mana titik pada saat lu mau mempelajari tentang agama lu, tentang Islam. Nah itu nyambung lagi ke sini. Tentang bisnis gitu kan, yang dimana itu ada ridho orang tua di situ gitu. Akhirnya gue mencoba untuk mendekatkan lagi, Bib. Mendekatkan lagi, terus gue minta maaf sama dia, maafin ya, gini. Akhirnya dia kebuka semuanya. Gue tuh maksudnya didik lu itu biar lu nggak terlalu manja, bla 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 gitu lah, Bib. Cara memandang, cara untuk kehidupan lu di luar nanti, cara berbisnis lu, cara lu untuk relationship kayak kita kayak gini, kayak gitu caranya. Gitu. Semua itu bukan karena duit, gitu intinya. Karena kebaikan. Lu di situ nano kebaikan, ya orang bakal nyari lu kemana-mana. Gitu. Intinya belajar kayak gitu. Nah akhirnya lanjut lah, Bib. Belajar ngaji lagi, nol lagi, Bib. Ikro. Sampai akhirnya ketemu Bang Bobi lagi. Nah itu bisa lagi. Nah sampai udah gitu, alhamdulillah tuh, dalam artian dengan karena dapat ridhonya nyokap, itu bisnis semua lancar, Bib. Kerjaan lancar. Yang dimana itu adalah dulu ketipu mulu tuh. Pokoknya kagak ada hasilnya deh, gitu deh pokoknya. Lancar semua. Terusnya yang dimana tuh alhamdulillah Ustadz bilang, Ban, semua itu tergantung frekuensi lu. Frekuensi apa yang mau lu taburkan, gitu katanya. Kalau lu mau taburkan negatif, ya orang-orang yang negatif yang akan sampai ke lu. Dan pada saat lu mentaburkan energi positif, ya insya Allah orang-orang semuanya yang positif yang akan baik datang ke lu, katanya gitu. Oh ya siap Sat, gitu. Ya udah, Ane coba terapin tuh. Terapin, Ane belajar waktu itu, Ane belajar kuda, belajar mana, terus Ane datengin ya ulama-ulama gitu, kiai, ustadz, apalah semuanya itu sharing, ngobrol kayak gitu. Yang dimana adalah akhirnya dengan hal itu, Ane lihat itu Instagram. Ustadz Bobi lagi belajar mana sama kuda? Barengan. Iya. Pada itu lah. Di mana sih gue bilang gitu kan? Muyasar nih di sini main sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya udah ada kita udah main mampir ketemu dah beliau. Gitu, tapi Pak waktu zaman bandelnya sempat bandel bareng nggak? Bareng cuma 2 kali. 2 kali doang bareng sama dia 2 kali. Ternyata Roni Muyasar juga kenal sama dia juga. Iya. Kenalnya dari waktu itu pas lagi latihan kuda juga, gitu kan. Ketemu di situ lah. Dari sinilah yang dimana adalah frekuensi positif, ya datangnya positif, ya frekuensi negatif, ya datangnya negatif, gitu. Yang dimana alhamdulillah waktu itu, ini durasi masih ada nggak sih? Masih. Oh masih. Nah, yang dimana tuh maghrib. Yang dimana waktu itu ketemu sama beliau. Itu flashback lagi, Bib. Iya. Pada saat dulu Ane masih negatif, itu ketemunya dia yang lagi negatif. Iya benar. Itu tau nggak ceritanya gimana, Bib? Gimana itu? Ini dapat kabar dari, kalau itu kan alumni cepet ya. Iya. Bobi gini-gini gitu kan. Lucu ya kan. Orang alhamdulillahnya seada-adanya dia. Kayaknya motor kali ya, Bib ya. Ya kan ya. Mobil. Wah, semua ada deh.
dan hidupnya mewah dia ya kan, alhamdulillahnya. Apanya ada karena anak tunggal satunya. Dia anak Motif bontot. Cina lagi. Iya, Dia anak bontot sama aja. Yang di mana Anda mau ke Bandung? Itu rombongan di mobil banyak teman-teman semuanya. Itu pada memang Bandung pengen main-main gitu kan. Ketemu dia di mana? Di loket tol, loket tol yang bagi-bagiin tiket. Oh iya bener. Ingat gak lo? Bener. Lagi bagiin tiket, iya kan? Pas Ali jaga tol. Dia jaga tol. Ali bilang baru tuh. Jaga Dia tol. lagi jaga Jaga tol, kan rehabilitasi ya? Enggak, Umi Ane kan jasa marga. Ane pokoknya lagi ngelakuin kesalahan apa dulu. Udahlah, nggak usah main dulu kerja. Ane suruh ngetol jasa marga. Bagiin tiket deh. Nah, waktu itu ada yang bawa mobil ya kan, Set. Bobby kabar, lu ngapain Bob sini? Bener. Ingat nih, gue lupa. Itu tuh, dari situ mau apa namanya, kata aku jalan lebar gak jalan, udah oke sip. Yang penting gue udah tahu dari situ gitu kan ya. Ini anak masih hidup nih, karena ceritanya gini Beb. Itu jujur, itu kenapa ditaruh di situ? Karena jujur, gara-gara mobil hilang kan. Iya bener. Mobilnya hilang. Jadi mobilnya hilang, Beb. Di mana? Dia dapat kabar nih. Mobilnya hilang di mana? Kemang. Coba di mana Bob hilang? Di Kemang, di Spinach dulu. Ngapain? Dulu ada ini apa? Lagi dugem. Lagi begitu ya, makanya. Lagi begitu. Iya gila. Ini cerita yang aneh sendiri ke-skip. Beneran. Astagfirullahaladzim. Aduh. Itu aneh, mobil aneh hilang bener karena aneh lagi ya blackout deh itu mah. Pokoknya parkir mobil aja udah nggak bener, ada di kap mesin tuh ada muntahan gitu-gitu. Dia aneh dihukum sama Umi Aneh. Disuruh kerja di gardu tol. Gardu tol. Apa tuh? 7 bulan ada? 7 bulan. Gila tuh. Nah, terus lagi cerita lagi. Bener. Ini masih nyambung nih frekuensi positif ke negatif dan negatif, Beb, ya kan? Yang dimana alhamdulillah teman Bobby. Ya, alhamdulillah temen gua. Ya kan? Di Muyasar, terus dia di Terang Jakarta, ya kan? Umroh mulu lagi tiap hari, ya kan? Tiap hari. Nah, terus alhamdulillah tuh, Beb. Ada silaturahmi main motor. Yang dimana waktu itu, ini 2 minggu sebelumnya, Anda ngeliat IG-nya Biker dakwah, ya kan? Biker dakwah, di situ ada Ustadz Alfi, ada Abizar, bla 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 gitu kan. Aduh, pengen banget nih gue main kesana nih teman-teman gitu kan. Waktu itu ada undangan, ada salah satu klub motor besar lumayan, ada undangan anniversary sana. Diundang lah DCI, kita datang ke sana malam-malam. Datang malam-malam. Iya BB waktu itu, BB One Percent. Kita datang sana, nggak lama Ustadz Alfi datang, gitu kan. Nggak lama lagi, kalau nggak salah 10 menitan Abizar datang, Ya udah, setelah itu, ini manggil temen. Kenalin mau satu bentar, gitu, main ngobrol, gitu. Yaudah boleh, gitu. Kenalan dah tuh. Assalamualaikum Ustaz, kaban, gitu. Oh iya bro, sehat-sehat, gitu. Ya udah, selesai. Kita foto bareng semuanya. Terus saya nanya, Ustaz, program Biker dakwah itu apa aja, gitu. Nah, sebelum lanjut ke program itu, lanjut lagi. Itu kan 2 minggu sebelumnya Anda ngeliat IG Biker dakwah tuh. Nah, ini kembali lagi nih frekuensinya. Tau-taunya ketemunya di situ, Bib. Ya kan? Setelah 2 minggu ini. Berarti kan energi positif yang kita pengen, dia itu insya Allah nyampe, gitu kan. Ditemukanlah sama beliau. Gitu. Ditemukan sama beliau. Habis itu disebutin lah. Disebutinnya apa ya? Program Biker dakwah tuh ada setiap hari Rabu itu baca Iqra, teman-teman semuanya, wih mantap Ustaz. Terus kita rencana ada mau panahan sama berkuda. Nah sebelumnya kan Ane kan emang udah latihan juga kan gitu kan. Ane ada saat, yuk mau kapan? Ane siap. Ane telepon Bobby, Bob Muyasar standby Bob, kita main yuk sana yuk. Oke siap gitu. Oh ceritanya. tahun lalu ini Maya? Enggak dong. 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun yang lalu. Nah setelah itu ya udah, alhamdulillah tuh dari situ gitu Beb, jalan terus gitu. Yang dimana adalah ya intinya pada saat menebarkan energi positif ya orang-orang yang datang yang positif gitu aja Beb. Masya Allah. Gitu.
Kita belajar kisah mereka, gimana kalau kita menebarkan negatif, kita bakal dapat lingkungan yang negatif ya. Yes. Tapi kalau kita menebarkan positif, lingkungan kita juga akan positif. Sekarang nanti kita akan cerita lagi gimana perjuangan mereka sekarang dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Karakat kembali lagi bersama Al-Fagiri Salkaf, masih bersama Bang Kaban dan Bang Bobi. Berarti ente Kaban kan marga, harusnya panggilannya apa dong? Namanya itu Ricky Muhammad Suler Kaban. Emang dipanggilnya Kaban? Dipanggil Kaban itu pada saat di pesantren. Oh. Dia panggil Ricky. Ricky enggak dong, enggak gantengan Ricky. Suler dong, Suler. Suler nama Belanda ya itu. Suler Jerman, Beb. Jerman. Itu ceritanya panjang. Enggak, aneh ngebayangin kalau ke keluarganya dia, Kaban yang nengok sekeluarga. Semuanya Kaban semua kan. Nah, itu ada kisah juga kemarin itu pas lagi bokap almarhum kan meninggal tuh kemarin tuh. Alhamdulillah. Maksudnya bokap kemarin meninggal. Bokap meninggal tuh. Bokap meninggal, teman-teman kan datang kan. Teman-teman datang, terus di situ keluarga Kaban kumpul semua gitu. Terus ada satu teman, Kaban mana Kaban? Yang lain pada nengok semuanya. Ini semua Kaban. Ini semua Kaban. Kaban semua gitu. Kata keluarga kami. Langsung masuk penting. Suler mana Suler? Kami semua Kaban. Kamu cari Kaban. Aduh, kocak. Kami Kaban. Aduh, dia kan sama tuh sama Alkaf ya, wasit ya. Siapa? Beda. Iya. Sama Alkaf. Enggak. Kalau itu beda. Beda. Alkaf mana nggak tahu. Alkaf bidat hitam gitu. Bang Kaban aktif di Bikers Dakwah. Geng anak muda anak muda di geng motor maksudnya. Enggak ada geng motor, komunitas motor. Geng motor lah. Geng motor. Geng motor ada kajiannya. Bang Bobi. Klub motor. Bang Bobi apa namanya? Terang Jakarta. Tapi kalau Terang Jakarta tuh basisnya apa ya? Basisnya community. Jadi dia community base. Sekarang tuh Terang Jakarta alhamdulillah ya dari 2016 dari yang kita kajian Terang Jakarta itu kajian pertama kali tanggal 16 April 2016 itu di Pondok Indah Mall. Iya. Dulu ada namanya restoran udah nggak ada jadi sebut aja ya namanya Halal Bistro di PIM 3. Nah kita kajian di situ tuh ya sering berjalan waktu makin rame nggak cukup tempatnya pindah ke rumah. Oh rumah? Pindah ke rumah nih rumah temen. Oke pindah rumah teman. Nggak cukup akhirnya nggak cukup juga tempatnya pindah ke masjid nih kita dulu nyari masjid buat kajian nggak gampang Beb. Kenapa? Karena masjidnya sendiri punya kajiannya juga gitu kan. Ada jadwalnya. Dia punya jadwal kajian sendiri kan. Kita cari masjid sana sini akhirnya dapet waktu itu kita dapat Pondok Indah ya Pondok Indah. Terus akhirnya sering berjalan waktu kita bikin event juga. Alhamdulillah Trans Jakarta pernah bikin event dakwah beberapa kali lah. Misalnya kayak Nusa Ukhwah Show, tahu kartun Nusa kan? Nah dulu eventnya kita yang bikin tuh di SBSD. Terus juga ada Halal Expo Indonesia juga di SBSD juga. Terus alhamdulillah kita karena semangat khidmat ke orang yang berilmu gitu kan. Makanya kita tuh khidmat sama ulama-ulama lah gitu. Jadi Trans Jakarta 2017 pernah jadi protokoler Dr. Zakir Naik ya. Dr. Zakir Naik ke Indonesia. Juga waktu itu Syekh Yusuf Estes ke Indonesia. Terus besok nih promo juga nih Bib ya. Tanggal 23 November di SBSD kita juga datangin Ustadz Noman Alikan. Ya salam. Yasir Rasil dapat? Boleh dong. Bener ya? Gampang tuh Mas. Noman Alikan. Noman Alikan 23 November di SBSD. 23 November. Tapi saya lagi umroh. Tanda-tanda emang ngadainnya pas umrohnya dia yang berangkat. Oh iya bener alhamdulillah ya. Diusir terang trip ya. Biar nggak usah ikut. Udah pulang belum sih? 16, 17, 18. Belum 24 belum. Iya. Aduh, Bang Kawan ikut? Enggak lah, tahun depan aja insyaallah. Ntar dia ke SBSD. Datang SBSD ntar. Iya. Tapi memenangkan tuh anak ngefans. Dia dakwahnya pintar dia. Dia dakwahnya pakai logik.
ya. Pakai Logic, terus visualnya juga bagus. Visualnya juga kayaknya dari fansnya. Iya betul. Fansnya bikinin buat dia ya. Iya. Keren. Terus itu menariknya nanti 23 November gitu. Di sisi lain juga Transjakarta ini kita dari yang tadinya cuma satu jalur gitu ya Bang. Kita punya beberapa ini sekarang beberapa apa ya subdivision gitu ya. Jadi Transjakarta tuh sekarang jadi holdingnya. Dia jadi yayasannya. Nah, programnya apa aja? Programnya banyak kita. Ada Trans Kids, ada Trans Learning, Trans Quranic Center, ada lagi kalau umrohnya ada The Haramain Project, ada Trans Trip, terus juga kita ada ya usaha gitu ya, usaha buat cewek-cewek nih dagang namanya Cantiknya TPK TJ bahasa jadul gitu dulu ya. Cantik. Gitu. Ada TJ-nya. Di sini kita ngajarin buat teman-teman gitu ya. Dulu ada stigma gini Ban. Dulu ada stigma, pokoknya kalau lu hijrah lu bokek. Kalau lu hijrah lu pasti lu nggak punya duit. Orang-orang nih kalau hijrah pasti datangnya karena punya masalah. Iya benar. Pasti stigmanya miskin begitu. lo. Stigmanya gitu. Oh lu lagi miskin, makanya hijrah. Pas lu kaya lu nggak mungkin hijrah gitu. Tapi kita menafikan itu. Kita sekarang di ranah dakwah justru kita bisa kok, bukan kita nyari uang di dakwah ya, tapi dengan keharmonisan Islam, dengan silaturahmi, dengan berjamaah. Kan orang bilang ya bisa saling menguatkan. Kan yadullahi ma'al jamaah, tangan-tangan Allah ada pada keberjamaah ya. Jadi semakin lu berjamaah lu semakin kuat mau di lini apapun. Iya benar. Mau di lini apapun. Gitu. Dan ini keberjamahan ini bukan ada di Islam doang, orang-orang non-Islam juga mereka berjamaah. Cuma versinya mereka. Iya. Kita jangan dulu waktu kita bandel juga kita kan berjamaah. Bareng-bareng. Gitu. Jadi sama lain. Jadi itu sahih. Kalau berjamaah kita masih kuat. Di hal apapun. Makanya di Transjakarta kita ayo kita bareng-bareng, kita nggak ngejanjiin terang gemerlap nggak ada. Itu dulu. By the way juga kenapa namanya Transjakarta itu dari filosofi minaz zulumati ilan nur gitu. Dunia zulumat, sekarang kita ilan nur nih, ikhtiar gitu. Terang. Doain gitu ya. Insyaallah lancar. Amin. Transjakarta. Terang juga dia Bang Bobi. Amin. Alhamdulillah. Kalau di Bikers Dakwah Bang Kaban pengurus juga? Enggak, bukan. Jamaah aja. Jamaah. Tapi menikmati ya? Nikmat banget. Karena di sana itu karena kan saya bukan di mana-mana ya, dalam artian di ADCI juga, terus di Asoyat juga, terus di Bikers Dakwah juga, yang dimana ya kita ambil baiknya di sana, dan kebanyakan sih alhamdulillah baik-baiknya semua gitu. Yang untuk positif tadi. Iya, untuk yang di motoran di situ kita ada HDCI sama Bikers Dakwah. Kalau untuk berkuda dan mana ada di Asoyat gitu. Nah kalau di Bikers Dakwah sendiri alhamdulillah karena banyak anak-anak muda juga di sana kan ya. Ya jadi kita bebas ngerokok bareng gitu, ngobrol sambil kajian gitu. Gitu, Bib. Ya itu pun pelaksana juga kan? Enak kan? Salah juga sebenarnya ngobrol sambil kajian, nggak boleh. Jadi? Masa lagi kajian ngobrol? Oh iya, ngobrolin kajian gitu. Salah ya? Salah, Bebe? Sambil ngobrol. Gitu. Siap. Ala kulli hal alhamdulillah subhanahu wa ta'ala selamatin kita. Tadi benar kata Bang Bobi, kita harus berjamaah. Kata Allah kan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang yang beriman, kita harus menyertakan keimanan kita dengan kesabaran. Wasabiru. Bedanya isbiru sama sabiru apa? Kalau sabiru itu adalah ada unsur ketersalingan. Jadi saling menyabari satu sama lain. Gak bisa kita sabar sendiri. Allah bilang wasabiru, saling menyabarkan, saling menguatkan satu sama lain. Karena banyak ujian finansial, saling menguatkan finansial. Yes, betul. Kita kuat dalam kesabaran. Kalau banyak ujian perasaan, saling menguatkan secara perasaan. Yes, kalau banyak masalah mental, saling menguatkan secara mental. Wasabiru, saling kalian menguatkan. Warabiku, ikatlah. Saling mengikat satu sama lain. Artinya ikatan persaudaraan di antara kita. Kalian mohon bilang baik.
Muslim sama lain kayak satu. Yes. Dari ikatan itu, ikatan yang memperkuat kepersaudaraan kita, ikatan yang memperkuat ketakwaan kita, ikatan yang memperkuat kita insya Allah berada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatan itu bisa diperkuat kalau kita satu frekuensi. Yes. Frekuensinya kata Positif. Positif. Ajib. frekuensi ketakwaan. Ajib. Buat tafungbo. Frekuensi ketakwaan. Positif itu harus dilandasi dengan ketakwaan, bukan dilandasi dengan hawa nafsu. Karena ada orang covernya positif, tapi ternyata dia lagi memenuhi hawa nafsu narsistik dia. Oke. Tuh. Kalau bahasa sekarang apa ya? Toxic positivity. Ajib. Ada gitu ya? Ada. Jadi dia positifnya itu toxic. Karena memang narsis. bukan didasari dengan ketakwaan, tapi didasari dengan hawa nafsu. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Nanti kita baru akan menaik kemenangan. Ya Allah, sekali lagi makasih banyak kepada Bang Bobi, Bang Kaban. Makasih banyak, Beb. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan istiqomah, lancar semua. Amin. Buat semua usahanya, buat semua gerakannya, Amin. buat semua khidmahnya buat umat Amin. Nabi Insyaallah. Muhammad. Mudah-mudahan kita saling menguatkan. Makasih banyak ikhwan akhwat yang sudah menguatkan, yang sudah berdonasi buat operasional dakwah. Masya Allah, jazakumullah khairan jaza. Yang mau berdonasi silahkan kirimkan ke Bank Syariah Indonesia di nomor 7-2-nya 4 kali 30033 atau 72222-333 Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Wakaf Rumah Quran Silaturahim. Tafadhol, boleh insyaallah buat bayar listrik, ya buat AC, buat operasional dakwah Radio Silaturahim. Jazakumullah khairan jaza udah menyimak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.